bisa, dan juga tanpa ujian pun kalian ketemu masalah yang sama selain di kampus gitu ya, dengan penggunaan analisa yang sama, itu bisa dilakukan sendiri gitu. Karena memang sekarang pengujian-pengujian sederhana sangat dibutuhkan. Saya juga barusan tadi pagi rapat sama BMKG, pakai ujinya ya uji yang sekarang kita mau diajarin nih, yang saya ajarin gitu ya mereka, untuk menguji perbedaan antara sampel 1 dengan sampel 2 gitu ya. Jadi teknik-teknik sederhana itu banyak digunakan lah oleh para peneliti-peneliti untuk melihat perilaku data ya. Jadi nggak usah berpikir kalau statistik itu harus metode yang canggih-canggih, enggak ya. Ternyata memang yang digunakan, terutama tadi saya meeting dengan World Bank juga, dengan BMKG juga sama ya. Mereka pakai metode sederhana tapi sangat kaya gitu akan eksplorasi datanya. Jadi dieksplor datanya pakai deskriptif aja, kemarin saya ajarin tuh ya. Nanti kita akan belajar cross tabulation, terus juga nanti mengeksplor data-data yang ada seperti apa. Nah, hari ini saya ajarkan tentang pengujian hipotesa, saya izin share dulu. Nanti mohon maaf kalau nanti bolak-balik ya, karena saya harus meng-admit teman-teman kalian yang baru masuk. Jangan lupa absen ya nanti. Sudah terlihat ya PPT saya ya. Oke, nah ini pengujian hipotesis apa sih? Jadi kalau ingin menguji, jadi kalau di dalam ilmu statistik yang kalian pelajari di awal, dua pertemuan belakang ini, tentang deskriptif, itu belum ada kesimpulan. Ya, jadi kalau kalian menghitung deskriptif, cari tabel, cari perbedaan, tapi hanya berdasarkan grafik, itu hanya melihat perbedaan saja, tapi tidak bisa bilang bahwa ini lebih tinggi atau lebih rendah, itu harus diuji. Nah, itu disebut dengan uji hipotesis. Jadi, ada sebuah pernyataan yang kita mau uji kebenarannya. Benar nggak sih pernyataan itu? Misal ya, contoh, saya manajer dari sebuah pabrik oli gitu ya, oli. Saya tuh berhipotesa gini, rata-rata oli itu masih 10 liter gitu. Benar nggak ya masih 10 liter gitu. Ini ilustrasi ya. Maka pernyataan itu adalah hipotesa. Apakah benar bahwa rata-rata botol oli tersebut 10 liter? Nah, hipotesis berikutnya berarti bukan 10 liter. Apa yang saya lakukan untuk menguji pernyataan saya tersebut? Maka saya ambil sampling ya secara random ya dari botol-botol tersebut, lalu saya ukur berapa liter. Ada yang 10 liter persis, ada yang 10,1, ada yang 9,8, ada yang 9,9. Lalu saya hitung rata-rata variasinya atau standar deviasi, saya uji secara statistik, uji beda. Nah, kita uji. Ternyata hasilnya benar bahwa meskipun secara rata-rata dari sampel itu 10,05 lebih 0,5 liter, maka pada saat diuji statistik ternyata tidak signifikan, ya berarti memang rata-ratanya masih 10 liter. Nah, itu seperti itulah yang memang uji hipotesis arahnya ke sana. Jadi ada pernyataan kita uji pakai data, ada pernyataan kita uji pakai data. Makanya enaknya kalau kita sudah belajar hipotesa itu, orang-orang tuh akan lebih bijak ketika membuat sebuah keputusan. Misalnya contoh, ada isu tentang si A tuh begini gitu. Nah, si A itu begini, itu kan hipotesa yang harus dibuktikan, apa benar si A tuh begini gitu ya. Maka caranya adalah saya mengumpulkan data tentang si A ini. Melalui beberapa sampel temennya saya tanya, saya kumpulin gitu datanya. Ternyata A tidak begitu gitu ya. Nah, itulah yang membuat kita sadar bahwa ketika kita diprovokasi oleh sebuah isu atau sebuah gosip ya, yang kita juga belum tentu tahu kebenaran datanya, maka ketika kita belum tahu, berarti itu hanya sebatas hipotesa yang tidak terbukti kebenarannya, maka jangan percaya. Makanya kalau saya di rumah gitu ya, dengan suami saya itu mantan orang politik lah. Kalau orang politik kan banyak mesnya gitu ya. Saya cuma bilang begini, kamu tuh kalau orang politik banyak asumsi gitu. Kalau saya orang statistik semuanya based on data. Akhirnya saya ajarin lah suami saya itu, ketika membuat sebuah tulisan yang memprovokasi orang, maka datanya nggak bisa diambil dari sumber-sumber yang persepsi juga, tapi data benar. Karena kalau ternyata hasilnya tidak benar, maka jatuhnya fitnah. Nah, itulah pentingnya kita mengaplikasikan hipotesa ini atau hipotesis dari teori yang hari ini saya ajarkan ke kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang masih bersifat pernyataan atau dugaan yang belum terbukti datanya, maka tidak bisa dipercaya. Nah, itulah pentingnya. Apalagi sekarang sudah mau kalian sudah nyoblos ya tahun ini, sudah mau pemilu, maka hati-hati ketika membaca sebuah bacaan, membaca hal-hal yang berbau fitnah. Kalau kalian nggak punya datanya dan itu tidak terbukti, maka tidak bisa kita percaya hal tersebut ya. Nah,
Nah, nanti kita hari ini hanya keputusannya menolak atau menerima hipotesis, ya. Menolak atau menerima hipotesis yang sudah kita tetapkan. Nah, kita punyanya H0 sama HA atau H alternatif ya, H1. Apakah nanti H0 diterima? Kalau H0 diterima berarti H0 yang kita baca. Kalau H0-nya kita tolak berarti H1 yang kita baca atau H alternatif ya. Nah, di sini nanti kita belajar hari ini untuk yang komparatif saja, nanti korelatifnya sekitar pertemuan agak terakhir ya, karena sudah masuk modeling. Jadi ada kalau apakah X memiliki hubungan yang signifikan dengan Y, nah itu berarti adalah korelatif. Tapi kalau hanya bersifat membandingkan, compare antara si A dengan si B, maka dia bersifat komparatif. Ya. Nanti prosedurnya akan kita lakukan, pertama menentukan formula hipotesis, lalu signifikan taraf level itu adalah tingkat kesalahan dalam membuat keputusan. Nah, ini akan ditentukan oleh peneliti di penelitiannya. Misalnya, saya pakai alfa, disebutnya alfa ya, signifikan level, saya pakai alfa 5%. Berarti saya percaya 95% penelitian saya benar. Ada 5% itu salah, ya. Lalu ternyata penelitian kita salah. Maka kita tidak akan disalahkan karena kita sudah menerapkan tingkat kesalahan dalam penelitian sebesar 5%. Nah, itulah enaknya orang statistik kalau berargumen karena ada alfa ya. Berarti kita dalam tanda kutip tawadu lah ya, bahwa bisa jadi penelitian saya memang salah gitu. Ketika salah kita nggak akan disalahkan, karena bisa jadi dari 100% kebenaran, 5% itu berarti yang salah. Nah, bisa jadi kita dalamnya seperti itu ya. Nanti signifikan level standar internasional yang sering dipakai itu 5% ya. Lalu menentukan kriteria pengujian mau hipotesanya satu arah atau dua arah dan menentukan nilai statistik uji, tidak ada hafal rumus ya, kalian tidak hitung manual nanti. Semuanya kita pakai software. Yang terpenting adalah software itu di running apapun akan keluar hasilnya. Ya. Tapi cara membacanya benar atau tidak adalah kalian harus punya kemampuan itu, ya. Garbage in, garbage out aja si prinsipnya. Kalau kalian ngasal dari awal ya hasilnya udah pasti ngasal. Nah, cuman di sini menentukan nilai statistik uji itu kita harus tahu bacanya seperti apa. Lalu terakhir adalah ketika sudah tahu keputusannya terima H0 atau tolak H0, maka kita membuat sebuah kesimpulan, ya. Nah, ini hipotesanya dinyatakan sebuah kalimat pernyataan melibatkan minimal 2 variabel, mengandung sebuah prediksi atau harus dapat diuji ya. Nah, ini H0 dan H alternatif atau H1 ya. Misalnya H0 yang akan diuji ya, H1 itu harus berbeda dengan H0. Nah, ini dia. H0 itu pakai sama dengan ya, selalu pakai sama dengan. Kalau H1 itu atau HA itu kurang dari, lebih dari atau tidak sama dengan. Nah, ini contoh ya. Kalau pasangannya sama dengan, bawahnya tidak sama dengan, gitu pasangannya. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa berapa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah, nah adalah itu berarti sama dengan, adalah, berarti H1-nya tidak sama dengan. Kalau di sini, berdasarkan informasi harga beras jenis A tidak kurang berarti kan lebih dari sama dengan, masukkan nol samanya. Segala sesuatu yang pernyataan yang memiliki arti sama dengan, ini kan berarti minimal ya, minimal 3.200 masuk, berarti dia H0, H1-nya lawannya, kurang dari. Kalau ini tidak lebih dari berarti maksimal ya, maksimal 3.200 berarti ini H0-nya ada sama dengan, H1-nya lebih dari. Maka kamu harus benar-benar tahu mana yang pakai tidak sama dengan atau yang pakai lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan ya. Nanti penolakannya nanti kita dari apa hipotesanya di contoh kasus saya cross lagi ya, saya masukkan lagi yang nah ini dia ya. Oke. Saya cek dulu ada yang pending nggak. Oke. Oke. Nah, ini ya hipotesis suatu pernyataan yang akan diuji kebenarannya, simbol-simbolnya ya. H0 hipotesis awal, H1 atau HA itu hipotesis tandingan. Tadi saya bilang bahwa H0 itu selalu pakai sama dengan. Ini artinya sama ya. Ini artinya minimal atau paling sedikit ya. Tidak boleh kurang dari gitu ya. Sekurang-kurangnya. Berarti pakai sama dengan nih H0 nih.
Nah, ini contohnya ya. Kurang dari sama dengan itu berarti maksimal, paling banyak, atau optimum. Nah, itu berarti dia masuk H0. Jadi kalau kalian baca soal nanti di ujian gitu ya, kalian tahu itu pakai simbol ada sama dengannya ya, berarti itu masuk H0. Kalau H1 itu tidak pakai sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari atau kurang dari pasangannya ya. Kalau sama tidak sama dengan, pasangannya yang sama dengan. Lebih dari pasangannya kurang dari sama dengan. Kurang dari pasangannya lebih dari sama dengan. Jadi nanti seperti itu ya pada saat ujian. Nah, ini contoh kalau yang tidak sama dengan itu namanya hipotesis dua arah. Kalau yang ini namanya hipotesis satu arah. Nanti kita pakai software, berarti nilai probability-nya kita bandingkan dengan alfa. Kalau nanti nilai probability-nya lebih kecil dari alfa 5%, maka tolak H0, berarti H1 diterima. Kalau nilai probability-nya lebih dari alfa 5%, maka terima H0 ya, atau H0-nya yang dibaca seperti itu. Nah, kita akan coba untuk melihat ya soal seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya gitu ya, langkah-langkahnya. Nah, ini saya buat ini. Ini nanti kalian latihan yang 2, 3, dan 4. Ini sangat mudah, tapi saya akan ajarkan. Tapi kalian coba sendiri ya. Yang 2, 3, 4. Bagaimana buat 4 secara cepat dengan SPSS ya, tanpa mengolah satu-satu ya. Jadi si SPSS itu bisa mengeluarkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Oke ya. Nah, di soal ini ada 2 variabel, yaitu indeks dengan return. Ini adalah emitennya, JII, 1 JII ya. Terus 2 adalah LQ45, 3 adalah SKHT. Jadi ini harus bentuknya angka semua ya. 1 itu artinya adalah JII ya, berarti ini punya JII semua nih yang 1. 2 adalah punyanya LQ45 dan 3 adalah punyanya SKHT. Jadi ini adalah nama indeks emitennya. Nah, ini nilai indeksnya. Lalu ini return sahamnya, ini dummy. Kita kasih angka kualitatif jadi kuantitatif ya. 0 artinya krisis, 1 artinya tidak krisis ya. Jadi kalau mau menguji udah sampai uji maka datanya harus numerical semua. Kalau kemarin kita analisa deskriptif kan saya masukin aja gitu ya di SPSS dalam bentuk kualitatif atau string itu boleh. Tapi selama tidak ada ujinya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada uji seperti ini maka semua yang kualitatif kayak tadi ini kan awalnya dia namanya adalah JII gitu. Saya ganti angka 1. Berarti punya JII ya, seperti itu. Oke, sekarang tahapannya nanti kalian perhatikan saja ini sudah saya buatkan gitu ya. Di sini nih tahapannya mulai dari masukin data ya, udah ada semua di sini. Nah, kalian perhatikan saja satu persatu. Nanti kita lihat soal nomor 1 dulu nih kita kerjakan. Nanti setelah itu saya akan running lagi untuk soal nomor 2, 3, dan 4. Nanti kalian silahkan coba untuk soal 2, 3, dan 4. Ya, dari 1 juga boleh untuk mencoba perbedaannya di mana. Ya, oke, tadi sudah saya buat kuantifikasinya 1, 2, 3 punya JI, LQ45 dan KHT, lalu dummy krisisnya 0 krisis 1 tidak krisis. Ini data return, ini data indeks ya. Kita buka SPSS sekarang. Oke ya. Cancel sini. Lalu kita data view sama variable view ya. Kita klik variable view dulu. Kita kasih nama. Ini adalah emitennya. Adalah indeks. Ketiga adalah return. Ini adalah kondisi ya. Kondisinya krisis atau tidak krisis. Nah, ini kita nolkan. Ini desimalnya kita ganti 4. Ini juga ganti 4. Nah, ini kita nolkan. Nah, tadi emiten kita ganti di sini values ya. Kita kasih nama. Klik di sini ya. Nah, kita klik 1 tadi adalah JII ya, and 2 ya. 2 adalah LQ45 enter. 3 adalah SKHT. Oke, udah selesai. Oke, maka dia akan teridentifikasi 1 itu adalah JII, 2 LQ45, 3 SKHT. Kondisi ya, 0 itu artinya krisis, 1 artinya tidak krisis.
gitu ya. Nah, oke. Oh, sudah oke. Maka ini sudah kita ini datanya. Nah, perhatikan nanti pada saat running ya, ternyata ada kasus seperti ini ya, ini saya ganti dulu. Misalnya, ada yang seperti ini, kemarin tuh ada yang japri saya ya. Di Excel-nya koma nih, nih saya ganti koma ya. Ini koma. Terus saya copy nih, tanpa kalian sadari gitu ya. Saya copy ya, ini koma ya. Nah, lalu karena tadi sudah saya buat di variable view, saya paste di sini. Saya paste. Lagi running. Nah, perhatikan. Tuh, jadinya 4.757 padahal angkanya adalah 4,757. Jadi si SPSS itu nggak matching sama Excel-nya. Excel-nya pakai koma, sedangkan di Excel SPSS itu jadi titik gitu, ya. Dan salah lagi nih, 4,95 padahal di sini 0,95 min 0,95 gitu ya. Maka ini harus diubah menjadi titik dulu, ya. Nanti tapi kalau nggak ada masalah misalnya kalian copy 4,757 tapi di sininya juga sama, ya nggak usah diganti gitu ya. Nah ini khusus untuk yang ini nggak matching nih. Maka ini saya ubah jadi titik semua. Caranya adalah nih, file, ya, lalu add option, ya, option di sini ada advance, ya, advance. Di sini saya ganti desimalnya, saya ganti titik, desimal separator, thousand-nya saya ganti koma. Nah, kalau sudah saya oke kan. Nah, berubah jadi titik semua, ya. Udah, kalau udah saya copy lagi. Saya blok ya. Saya blok, saya copy. Saya copy, saya masukkan ke data view. Tadi kan variable view-nya sudah. Lihat perbedaannya. Ya, ini sudah benar. 4,757 min 0,95. Berarti ini sudah benar. Jadi jangan langsung ngolah ya, karena dilihat dulu ini benar nggak data yang masuk. Ya, jangan-jangan salah. Oke. Langkah-langkah tadi sudah saya masukkan di sini ya. Nah, jadi kita akan coba menguji hipotesa. Yang pertama, soal pertama adalah apakah terdapat perbedaan indeks, ya, saya masukin dulu ini ya, yang masuk. Nah, ini dia. Return masing-masing emiten saat kondisi krisis versus tidak krisis. Nah, di sini kan tidak ada kata-kata kurang dari, lebih dari, cuma ada kata perbedaan. Maka hipotesanya adalah mu-nya mu sama dengan pakai sama dengan tidak sama dengan ya. Jadi nggak ada pakai lebih dari atau kurang dari karena di pertanyaannya tidak ada istilah kurang dari atau lebih dari. Maka kita coba terhadap perbedaan indeks maupun return masing-masing emiten pada saat krisis dengan tidak krisis. Berarti krisis versus tidak krisis ada perbedaannya enggak? Ya. Langkah pertama adalah kita hipotesanya nih, baik JII ya, mu krisis sama dengan mu tidak krisis, mu krisis tidak sama dengan mu tidak krisis sama masing-masing emiten. Ya, lalu kita uji berdasarkan data indeks dan return untuk si JII. Lalu untuk LQ45 juga sama hipotesanya. Ya, untuk indeks dengan data return. Berikutnya adalah indeks KHT ya. Di sini juga sama krisis dan tidak krisis untuk indeks maupun data return. Tadi tahapan uji statistiknya dengan SPSS tadi udah saya rangkum. Nah ini tinggal kalian lihat langkah-langkahnya ya. Nah berikutnya adalah saya ingin mengeluarkan uji masing-masing emiten. Sedangkan di data saya emitennya digabung semua. Kan logikanya saya nguji antara 0 versus 1 di kondisi di emiten 1. Lalu emiten 2 diolah sendiri, emiten 3 juga diolah sendiri. Maka artinya nanti output-nya itu kita split ya. Jadi di split dulu datanya. Nah, cara pertama adalah kita split by emiten. Nanti secara otomatis si output-nya itu akan mengikuti per masing-masing emiten ya. Langkah pertama adalah kita split data, split file. Ya, kita klik split file. Nah, dia bilang mau di output-nya diorganize by apa grupnya emiten. Oke. Nah, sampai keluar seperti ini.
split file, separate by emiten, ya. Artinya nanti file kita output-nya akan per emiten, karena memang di soal pun dia mintanya adalah per emiten output-nya. Ya, ini split file, pilih emiten, ya. Nah, ini dia, sampai seperti ini. Karena kita mau nguji antara 0 dengan 1, kondisi krisis dengan tidak krisis, maka langsung ke pengujian uji T-nya. Analyze, ya. Compare means, pilih yang independent sample t-test. Nah, ini kita pilih ya. Ini kita pilih, kita klik di sini, klik. Nah, ditanya sama dia, mau tes yang mana? Saya mau tes indeks sama tes return, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi. Di sini masukin kondisinya. Kita kasih keterangan. Kondisi kan cuma ada 0 sama 1 ya. Kita bikin sini 0 sama 1. Artinya saya ingin ngebandingin antara kondisi krisis dengan tidak krisis. Kalau sudah oke. Nah, ini dia yang disebut dengan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kita split maka hasilnya langsung per emiten. Ini untuk JII. Ini untuk JII, ya. Ini untuk JII. Terus ini untuk LQ45 langsung keluar semua tuh. Lalu untuk SKHT. Lalu kita copy aja ini. Kita copy. Saya copy ya data ini, saya masukkan ke Excel. Ya, saya masukin ke Excel langsung. Nah, ini udah otomatis dia akan keluar. Ya, ini saya dilihat dulu. Maka ini sudah keluar per emitennya. Ini JII. Terus ini LQ45, yang ini adalah KHT. Jadi sekali klik dengan split nguji langsung keluar semua, ya. Untuk yang tadi uji antara krisis dengan tidak krisis per masing-masing. Maka langkah berikutnya adalah ya ini sudah keluar outputnya. Nah, kita bikin analisanya, ya. Yang ini ya krisis dengan tidak krisis ya. Kita buat di sini. Nah, ini dia gambarnya. Kita bikin di sini spesial gitu ya. Ini saya delete aja. Saya delete. Nah, maka bisa kita lihat di sini. Untuk indeks ya, insert, kita buat grafik. Ini boleh kita kasih tanda. Ini berarti untuk yang indeks. Untuk indeks ya. Nah, dapat ini untuk indeks. Kalau untuk return-nya tinggal kita copy ya. Nah, kita copy, kita paste di sini ya. Kita tarik ke bawah. Nah, maka untuk indeks seperti ini. Ini yang apa? Ini yang krisis ya, ini yang tidak krisis. Nah, dari sini yang kita uji adalah output di SPSS ya. Ini bisa di copy ya, by grafik gitu ya. Ini kita lihat di sini outputnya. Ini adalah deskriptifnya kita copy ya dari Excel boleh atau dari SPSS boleh kita copy. Lalu kita masukkan untuk indeksnya. Ya, kalau kita lihat ternyata nilai indeks saat tidak krisis untuk JII itu lebih tinggi dibanding saat krisis. Lalu kita lihat lagi return-nya. Oh, ternyata return-nya pada saat tidak krisis itu lebih besar dibanding return pada saat krisis. Return itu artinya keuntungan ya, atau pengembalian yang bisa kita terima lah dari investasi yang kita berikan. Ya, di sini terlihat kalau tidak krisis si JII itu positif, kalau krisis dia langsung negatif. Nah, output ini bentuknya JPEG. Bisa pakai JPEG, bisa. Caranya diklik kanan di sini, copy spesial. Nah, pilih yang JPEG saja atau image. Nah, ini, klik image. Oke. Maka secara otomatis kalau kita paste ya, kita paste nih. Di sini kita paste, dia akan bentuknya adalah JPEG seperti itu, ya. Nah, mana yang kita lihat? Ya, mana yang kita lihat? Sini. Yang kita lihat adalah nilai probability masing-masing parameter ya, yaitu indeks dan return. Nah, hasil uji beda untuk indeks, ya ini untuk indeks dulu, ya. Hasil uji itu menunjukkan nilai probability-nya 0,00. Lebih kecil dari alfa 5%, ini signifikan levelnya, 0,05. Maka tolak H0. Tolak H0 berarti
terima H1. Tadi kan H0-nya adalah tidak berbeda sama H1-nya berbeda. Nah, karena tolak H0 berarti H1 yang dibaca. Berarti terdapat perbedaan, ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk indeks menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai indeks pada JII saat krisis dan tidak krisis. Nah, karena ada perbedaan, kita interpretasi ini. Saat tidak krisis, nilai rata-rata indeksnya lebih tinggi dibanding saat krisis. Lalu dengan return gimana? Return juga sama. Nilai probability-nya 0,00, berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara return saat krisis dan tidak krisis. Dari grafik terlihat bahwa return pada saat tidak krisis itu jauh lebih besar pada saat dibanding pada saat krisis, ya. Dia jatuh, ya, minus 0,02. Nah, ini untuk JII, ya. Selesai untuk JII ini. Berikutnya adalah untuk LQ45, sama hipotesanya. H0-nya mu krisis sama dengan mu tidak krisis, H1-nya mu krisis berbeda dengan mu tidak krisis. Ini adalah rata-ratanya, kita bikin grafik lagi sama, ya. Tinggal di copy ini untuk yang LQ45. Untuk LQ45. Ini dia. Ini saya copy aja ini, ya. Saya copy. Saya taruh di sini lah, ya. Nanti tinggal tarik ini. Nggak mau dia. Kita buat di sini, ya. Ini dia. Sama, ya, ini kita buat. Krisis dengan tidak krisis. Nah, seperti ini. Untuk indeks, ya. Indeks. Ini boleh dibuat seperti ini. Ya. Indeks per return, ya. Di sini terlihat bahwa return-nya juga sama, ya. Pada saat tidak krisis lebih besar dibanding saat krisis, dan juga nilai indeksnya lebih besar saat tidak krisis. Kalau kita lihat di sini, di hasil uji T-nya untuk LQ45, ini kita copy biasa, ya. Klik kanan, copy spesial. Ya, di sini nih. Di sini klik kanan, copy spesial, JPEG aja, yang lainnya nggak usah. Oke, maka kita paste hasilnya seperti ini, ya. Indeks untuk nilai indeks untuk LQ45 itu return. Nah, ini dia. Nilai probability-nya masih di bawah 5%, ya, berarti tolak H0 atau signifikan, berarti memang terdapat perbedaan rata-rata baik indeks maupun return antara saat krisis dengan tidak krisis. Pada saat uji indeks, nah nilai rata-rata indeksnya lebih tinggi saat tidak krisis dibanding krisis. Sedangkan untuk uji return, return-nya lebih besar pada saat tidak krisis dibanding saat krisis. Jadi nilai ini sudah mencerminkan bahwa memang terdapat perbedaan yang signifikan antara krisis dengan tidak krisis. Berikutnya adalah yang KHT. KHT juga sama, kita keluarkan rata-ratanya lalu kita buat apa? Tadi, ya, kita buat gambar grafiknya dari yang hasil KHT seperti ini. Nanti kita copy seperti biasa, lalu kita paste special values, ya, kita buang yang tidak kita hitung, ini N-nya, itu. Nah, seperti itu. Kita buat lagi grafik yang seperti bar chart, ya. Ini krisis tidak krisis untuk indeks. Di sini terlihat bahwa memang nilai indeks setelah pada saat tidak krisis lebih tinggi dibanding pada saat krisis. Ini saya copy lagi untuk yang return-nya. Nah, return pada saat krisis negatif, ya, atau di bawah harapan, ya, karena negatif. Pada saat dia tidak krisis, return-nya positif. Nah, lalu uji bedanya dari si emiten KHT ini, kita klik kanan, copy spesial, pilihnya image aja, ya, gitu. Oke. Nanti otomatis dia akan kebentuk JPEG, ya, di uji bedanya. Nah, uji beda inilah yang secara sah
menyimpulkan memang terjadi perbedaan yang signifikan antara rata-rata return maupun indeks ya saat krisis dan tidak krisis. Jadi kita fokus di sini. Nah, contoh nih yang return dia 0,052 itu lebih besar dari alfa 5% ya. Alfa 5% itu 0,05, ini lebih besar 0,052. Maka terima H0 atau H0 yang diterima. Artinya memang tidak terdapat. Nah, kalau tadi kan terdapat perbedaan, kalau ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, perbedaan yang antara rata-rata return sekehati pada saat krisis dan saat tidak krisis. Jadi di sini ada satu yang memang yang menyatakan berbeda, ada yang menyatakan tidak berbeda nyata. Karena nilai probability-nya adalah 0,052 lebih besar dari 5%. Nah, lalu kita sandingkan dengan grafik membandingkan antara nilai rata-rata JII LQ45 sekehati pada saat krisis dan tidak krisis. Maka bentuknya bisa dibuat seperti ini gitu ya. Kita masukkan ya data krisis tidak krisis sini. Terus saya masukkan, ini saya copy ya. Untuk indeks dulu saya blok lagi, saya copy. Ini dia. Ini adalah si JII. Ini LQ45. Yang ini adalah sekehati. Ya. Lalu kita buat perbedaan grafiknya ya. Pada ketiga berdasarkan data krisis dengan tidak krisis kita blok. Insert pakai yang ini ya. Nah, ini dia. Terus kita keluarin angkanya. Nah, ini dia. Saya warnain. Nah, jadi ini kelihatan. Ya. Kelihatan di sini bahwa pada saat krisis ya, indeks yang tertinggi adalah si sekehati dengan JII ya. 2,6 sama 2,57. Pada saat tidak krisis, tertingginya tetap adalah sekehati. Jadi kalau dilihat di sini ya, si sekehati ini memiliki rata-rata yang masih tinggi ya pada saat krisis dengan tidak krisis kalau dibandingkan dengan saham yang lain ya, emiten yang lain. Lalu return yang sama ya. Kita masukkan data return. Ya, ini saya copy lagi. Saya copy, lalu ini saya hapus. Saya copy ya return-nya sekarang. Ini saya copy. Ya, udah kita copy. Kalau sudah, kita blok lagi, insert seperti ini. Jadi kan kelihatan. Ya. Ini dia. Sama seperti ini. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau dilihat sini, sekehati menghasilkan nilai kerugian yang paling kecil ya pada saat krisis. Dan juga pada saat tidak krisis, dia return-nya positif terbesar kedua. Sehingga kalau kita bandingin antara emiten JII, LQ45, sekehati, maka pilihan terbaik adalah sekehati. Kenapa? Pada saat rugi dia tidak anjlok banget ya dibandingkan JII, dan pada saat untung pun dia memang termasuk terbesar kedua dibandingkan LQ45 ya. Sehingga kalau mau aman dan nyaman pada saat berinvestasi, pilihlah ke hati karena dia tahan akan krisis ya, untuk melihat ternyata di JII maupun LQ45 ketika jatuh sekali dia. Yang sedangkan sekehati merupakan nilai yang jatuh paling kecil di antara tiga emiten tersebut ya. Nah, itu adalah tahapan dari uji bedanya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, berikutnya adalah yang kedua. Oke ya. Yang kedua adalah lihat di sini. Nah, saya akan tunjukkan tahapannya, nanti kalian silakan kerjakan sendiri dengan interpretasi. Ujilah secara keseluruhan saja JII LQ45 tapi tanpa memperhatikan dia krisis tidak krisis ya. Jadi langsung JII LQ45.
JII versus Srikahati. Berarti 1 versus 2, 1 versus 3, 2 versus 3. Lalu kita suruh menguji yang tadi dalam kondisi krisis dengan tidak krisis. Berarti kita akan memfilter atau men-split data berdasarkan krisis dengan tidak krisis. Oke ya, sekarang kita coba poin nomor 2. Cara ngolahnya gimana? Nanti kalian coba sendiri. Splitnya kita unsplit dulu, kita nonaktifkan. Splitnya kita ganti bukan emiten tapi analyze all cases ya. Oke, maka splitnya kan. Nah, split file itu off. Artinya sudah di off kan. Tadi ingin menguji antara JII versus LQ45 versus Sekahati dan JII LQ45 versus Sekahati. Maka tahapannya tadi ya kita buang dulu untuk menjawab nomor 2 ini ya, menjawab nomor 2. Nah, sama seperti tadi ya, kita olah di sini analyze, compare mean, independent sample t-test. Yang kita uji adalah indeks Samaritan. Nah, di sini mainnya di sini ya. Kamu membandingin apa dengan apa? Ya 1 versus 2 lah gitu ya. Ini berarti JII versus LQ45. Continue oke, kita lihat benar nggak JII versus 45. Nah, di sini. Oh, alah. Ini kondisinya saya buang ya. Saya ganti emiten dulu ya, sorry. Ini emiten. Jadi pembandingnya adalah emiten. Emiten tadi berapa? 1 versus 2. Continue oke. Nah, maka udah otomatis JII versus LQ45 tuh. Ya. Nah, ini signifikan, yang bawah tidak signifikan. Lalu kita ini lagi, recall lagi. Sekarang gantian. 1 versus 3. Berarti ini JII ya. JII ini versus Sekahati. Saya continue. Oke. Maka sini langsung kan JII versus Sekahati, ada perbedaan enggak? Ini kelihatan signifikan indeksnya tapi returnnya enggak. Berikutnya terakhir adalah yang 2 versus 3. Berarti ini adalah LQ45 versus Sekahati. Continue oke. Ya. Selesai. Ini adalah soal nomor 2. Menguji secara keseluruhan tanpa memperhatikan atau membandingkan antara krisis dengan tidak krisis. Tadi JI versus. Nah, sekarang sama secara keseluruhan tapi dipisah pada saat kondisi krisis dan tidak krisis. Maka kondisi krisis inilah yang kita split di SPSS. Tahapannya adalah tinggal kita data, define variable ya atau split variable, split file. Nah, splitnya based on si kondisi karena dia mau lihat antara krisis dengan tidak krisis. Tadi kan splitnya by emiten ya. Kalau sekarang per kondisi. Oke, continue. Maka kita lihat udah ya, split file separate by kondisi ya. Analyze, compare mean, independent sample. Di sini indeks Samaritan ya. Saya buat di sini ya. Adalah 1 versus 2, berarti JII versus LQ45. Continue. Maka di sini akan keluar tuh pada saat kondisi krisis JII versus LQ45. Pada saat kondisi tidak krisis JII versus LQ45. Maka selesai nih untuk yang JII versus LQ45. Lalu independent sample t-testnya ini kita ganti ya adalah 1 versus 3. Berarti JII versus Sekahati. Continue. Oke. Maka udah otomatis ini JII sama Sekahati. Ya, tinggal diubah tabel-tabelnya. Berikutnya adalah kita independent sample t-test lagi. Ini ganti yaitu 2 versus 3. Continue oke. Maka secara otomatis sudah keluar semua tuh output ya per masing-masing saat kondisi tidak krisis, saat kondisi krisis ya per masing-masing emiten dengan emiten yang lain. Nah, ini adalah contoh pengujian ya antara dua sampel yang tadi dami krisis ya, krisis dibanding tidak krisis. Lalu masing-masing emiten kita compare berdasarkan kondisi keseluruhan dan masing-masing. Nanti kalian coba untuk melihat atau mencoba yang split file yang saya ajarkan tadi di poin 2, 3, 4 ya. Seperti itu ya. Jadi hari ini pembelajarannya adalah kalian tahu bagaimana mengkuantifikasi data kualitatif. Ini awalnya data kualitatif kita kuantifikasi. Ini juga data kualitatif kita kuantifikasi, kita kasih keterangan 01, ini 1, 2, 3. Bagaimana mengolah secara cepat ya dari pertanyaan yang 4 soal ini dengan hanya sekali klik keluar ya dibanding harus satu-satu gitu. Itulah fungsinya split file di dalam SPSS yang tadi nih yang ini untuk mengeluarkan output per masing-masing kategori yang displitkan seperti itu.
Ya, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Silakan terkait hal tersebut. Saya udah share ininya belum ya? File Word tadi yang langkah-langkah ada nggak di itu? Di e-learning ada nggak? Langkah-langkahnya ada nggak di e-learning? Belum ya? Oh ya udah. Sama Excel tadi yang udah dilakukan analisa. Oke. Nanti saya kirim ya satu folder sama SPSS-nya ya. Gitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait hal tersebut, nanti silakan latihan sendiri untuk poin 2, 3, dan 4 setelah materi yang tadi saya kasih. Kalian coba latihan, tidak perlu dikumpul, kalian latihan sendiri, nanti tinggal cocokkan dengan hasil yang sesuai dengan rekaman. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ini dulu close dulu. Saya kirim ke grup sekarang. Nanti ujian kalian boleh open all ya. Mau buka YouTube silahkan lah. Ya, yang penting 2 jam udah beres aja. Saya kirim dulu ya ke kalian. Nanti setelah ini uji bedanya lebih dari 2 ya, yang 4 sampai 5. Nanti ada uji lanjutnya. Yang ini bisa dulu satu persatu ya. Nanti kalau sudah oke, kita coba naik tingkat lagi untuk yang uji beda tapi lebih dari 2, 3, 4, 5 gitu. Gimana uji bedanya? Itu namanya uji ANOVA. Kalau ini namanya uji T. Ya, seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan untuk materi yang saya sampaikan. Silakan latihan setelah ini. Data latihan sudah ada, contohnya sudah ada. Kalian coba. Kalau ada kendala, silakan hubungi saya untuk diskusi ya lebih lanjut terkait kendala apa ditemui selama latihan tersebut. Tidak perlu dikumpul ya. Jadi nanti kalian coba sendiri untuk soal yang saya kasih di e-learning ya. Itu sama yang kerjakan hari ini. Gimana, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya ya. Selamat mengerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu.